reaksi cepat tanggap. Iya. Yang punya suara, karena mereka tepat waktu, tepat saat, tepat momennya tepat, Ya. eksposnya tepat, Strateginya pas. Nah, itu. makanya gini, sebelum kita masuk ke apa yang harus dilakukan oleh Basnas ke depan ya di Tangsel ini, saya ingin tahu nih, tadi bicara soal objek kemiskinan yang dibantu. Ada seberapa besar sih kemiskinan di Tangsel itu? Katanya ada yang sangat nggak punya rumah atau miskin sekali tadi. Coba ceritain Pak Subhan, supaya wali kota juga tahu nih, pemerasan kita, bahwa di tengah kota modern ini masih ada yang sangat miskin gitu ya. Betul? Betul, itu ya pengalaman kami dalam sebulan ini Ya. melaksanakan realisasi program. Tadi yang sama Pak Haji ini, kita ada program yang temporer. Nah, itu termasuk beasiswa yang mau ngambil rapot, nebus ijazah, dan lain-lain. Dan kita juga sedang susun regulasi internal untuk pemberian beasiswa. Bahwa kita memberikan beasiswa pengennya ada promotornya gitu, Kang Uten. Jadi nanti promotor itulah yang melakukan pembinaan, biayanya dari kami. Jadi binaan Basnas tuh harus minimal bisa ngaji, hafal beberapa surat Al-Quran, dan lain-lain. Dan kemarin yang miris, kami melaksanakan bedah rumah. Ternyata di Tangsel, rumah itu diapit oleh rumah mewah. Di rumah mewah mana, sebutin aja nggak apa-apa. Jadi kemarin di Pondok Aren lah, di daerahnya Bintaro. Iya, saya kaget dan nggak menyangka kalau kelas Tangsel, begitu saya masuk ke dalam, masak masih pakai kayu bakar. Saya tanya, ini kayu bakar masih ada? Dia bilang, ya ada lah Pak, kita nyari gitu. Terus belum punya sumber air. Jadi airnya masih minta ke tetangga. Lalu rumah sudah ditopang oleh kayu, ngeri ambruk. Maka yang dibantu Basnas dengan plafon 15-25 juta, ini hanya bisa mengatasi atap saja. Sementara atap itu juga kalau temboknya penopang yang nggak dirapihin kan ngeri. Nah, akhirnya kita bangun komitmen bersama dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW untuk menggalang dana kekurangan dari Basnas 20 juta. Ada swadaya di situ, saya sangat gembira. Katanya stunting juga tinggi ya, kasus stunting di Tangsel. Itu juga bagian yang kita kaget gitu, nggak nyangka gitu. Tadinya kami punya program korban buat anak stunting, tapi nampaknya kurban yang dititipkan ke kami belum bisa membantu semua anak yang stunting. Berapa banyak di Tangsel? Angka realnya kita masih koordinasi baru dengan beberapa kecamatan. Gambaran umum sekitar 2000-an. 2000 stunting. Bahkan kemarin pemerintah kota sudah melakukan urun rembuk stunting. Jadi mencari solusi bersama, dan itu luar biasa, fantastis angkanya. Jadi ternyata Mas Soleh di tengah-tengah glamour kota yang begitu modern gitu ya, begitu tampak sangat quote and quote kaya raya, masih banyak sekali warga Tangsel yang tertinggal ya. Betul. Saya kira ini Mas Soleh mungkin punya solusi nih bagaimana Basnas ke depan. Kemudian juga pemerintah bisa mengelaborasi potensi-potensi di Basnas ini untuk mengurangi kemiskinan itu. Itu tadi yang seperti saya sarankan. Pertama, langkah pertama itu membuat regulasi tentang misi Basnas. Apa saja yang bisa dilaksanakan, apa bisa itu sumber dana dari mana, itu perlu. Terus kecuali kedua, implementasinya nanti betul-betul mengarah. Jadi nanti ada, Pak, saya tahu saya perusahaan-perusahaan di Tangerang Selatan, perusahaan besar, walaupun dia memang itunya ada di kabupaten di Jakarta, tapi pusatnya sebetulnya ada di sini. Itu kesempatan sekali. Kesempatan Basnas itu minta itu. Cuman itu tadi, regulasi dulu diatur ya. Mudah-mudahan, saya kira Pak Benyamin sebagai wali kota, saya tahu beliau itu sangat concern di ini, dan Ketua DPRD juga sangat concern pada ini, karena memang saya tahu mereka-mereka itu. Nah, itu saya kira cobalah dibicarakan lagi bagaimana ini, supaya ini kebanyakan Basnas ini nggak kedengaran di masyarakat, karena gaungnya kurang, karena memang itu tadi malu-malu, jadi malu ya masih kurang pede. Jadi bantu silent, bantu itu dia diam-diam, nggak seperti ACT. Dia begitu itu bantu bayar wartawan, bayar ini ekspos. Jadi berani. Dan ekspos itu perlu ada kerjasama dengan media itu perlu, supaya terekspos dan masyarakat berpaham.
Dan yang memberikan yang tadinya kepada negeri itu dipotong zakat, fitrah itu tahu. Mereka bangga dan bahkan mereka punya kelebihan lagi, mereka bisa sumbang lagi. Orang yang belum nyumbang akan nyumbang kan gitu. Oke. Saya kira itu betul. Oke, Pak Bursa dan warga Tangsel, nggak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol nih. Ini coba minum dulu deh, ini udah minum dulu. Sebelum kita masuk ke season konklusi gitu ya dari semua obrolan yang sangat menarik, asik ini. Para pemirsa sekalian di rumah dan juga Pak Subhan, Pak Tarjuni, dan Pak Soleh, kita sudah memasuki season akhir dari pembicaraan ini. Kita bisa mengambil banyak sekali hikmah nih, informasi. Ternyata memang potensi JIS atau zakat sedekah di Tangsel ini luar biasa, hampir 1 triliun gitu loh. Sementara yang baru direalisasikan itu baru 5, sekian, itu kan cuma sekian persen, nggak nyampe berapa persen tuh, nggak nyampe 5% ya, nggak nyampe 5% itu kan kecil sekali. Ini tugas kita semua, termasuk Pak Soleh ini tokoh masyarakat di Tangsel, bagaimana kita mendorong para stakeholder Tangsel, terutama para pemilik kebijakan publik ya dan pemerintah itu untuk bisa berkolaborasi dengan Basnas, supaya Basnas ini memang lembaga yang memang sangat legal gitu, supaya lebih profesional gitu lah. Profesional. Ya, memang betul lah, itu perlu. Saya sendiri terus terang Pak Subhan, Pak Judi, sengaja dalam rangka untuk berbuat baik kepada masyarakat, berbuat itu sengaja. Bukan karena kita harus dilihat orang, tapi paling tidak itu merupakan suatu syiar supaya orang lain termotivasi. Ya. Nah, jadi kegiatan itu seperti saya misalnya di masjid, itu kita dirikan masjid. Sampai hari ini setiap hari Jumat kita berikan makan semua. Iya. Itu selamanya. Insya Allah selama kita memperjuangkan. Nah itu dan makanya saya sekali lagi saya ulangi, nanti kalau waktu merealisasikan apapun untuk bantuan pada masyarakat itu perlu diekspos. Ya, perlu diekspos supaya masyarakat itu bukan kita menunjukkan bahwa kita itu kerja baik, tapi paling tidak itu memancing, memotivasi masyarakat lain untuk berbuat. Ya, saya kira bukan hanya mudah ekspos, tapi juga yang paling penting, punya keberanian ya. Punya keberanian baik dari sisi pilihan strategi maupun pilihan program. Itu yang paling penting. Jadi harus ada di atas rata-rata. Jadi jangan programnya rata-rata seperti yayasan lain atau lembaga. Coba mulai berani. Ini kan anak muda nih, Pak Tarjudi dengan Pak Subhan ini energik. Jadi kita buatlah program yang mungkin di atas rata-rata, dan strategi di atas rata-rata. Karena memang ini ngelola dana yang luar biasa. Kalau dikelola dana hanya sekedar standar saja, kemudian juga prinsipnya hanya sedekah itu amal, lalu untuk ke surga, pahala dan seterusnya, ini seperti yang dilakukan selama ini, kan kita sayang gitu loh. Yang kedua menurut saya juga soal controlling itu penting, controlling ya, karena ini amanah gitu. Ini barangkali ya yang boleh saya tambahkan. Okay. Jadi gini Kang, ada beberapa prestasi yang bisa kami berikan sebenarnya di Basnas itu. Di tahun 2021, Basnas Kota Tangerang Selatan itu menjadi nominator pendistribusian terbaik tingkat nasional. Very good. Ya, makanya insya Allah di bawah komando Kang Subhan ini, kita harapannya di 2022 ini kita bisa masuk kepada Basnas Award dan kita menjadi nomor 1-nya. Harapannya seperti itu. Mantap. Insya Allah. Bisa. Mohon doanya Pak Haji. Setiap tahun tuh buat Basnas Award, segera bagus. Iya. Pak Juni, Pak Ustadznya itu saya lihat dari ekspresinya memang semangat. Insya Allah. Yang paling penting dalam segala hal innamal amalu biniyati. Betul. Semua kerja dengan niat. Kalau niat ikhlas tulus, insya Allah. Ya. Baik, Pak Subhan, mungkin closing statement ya dari Pak Subhan. Ini kita mau mengakhiri acara ini. Silakan. Baik, Muten, Pak Haji, kami dari Basnas Kota Tangerang Selatan mengajak seluruh pemirsa di rumah dan warga Kota Tangerang Selatan untuk bersama-sama kami menjadi agen-agen kebaikan. Silahkan berzakat, berinfak, bersodakoh melalui Basnas Kota Tangerang Selatan. Juga silahkan merekomendasikan para mustahik di lingkungan Bapak Ibu sekalian yang memang layak untuk
kita bantu, mempunyai hak untuk kita bantu, insya Allah Basnas akan hadir di tengah-tengah problem sosial, di tengah-tengah problem masyarakat. Lalu juga kami mohon doanya Kang Uten, Siap. Pak Haji untuk tetap kuat dalam niat yang benar, mampu mengelola dan menata hati, tetap istiqomah Amin. untuk menjadi agen-agen kebaikan. Pak Terjunis sedikit saja closingnya. Baik, saya menambahkan bahwa semua kegiatan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan semua lapisan masyarakat. Dan kami akan memberikan laporan dengan transparansi, akuntabel, dan membuktikan bahwa Basnas Kota Tangerang Selatan menjadi Basnas yang terbaik dalam pengelolaannya. Tentunya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari semua segmen masyarakat. Insya Allah kita berjuang lillahi ta'ala. Amin, mantap. Oke Pak Haji, Oke, baik, terima kasih Pak Subhan, Pak Juni, Pak ini bahwa telah hadir ya di sini, sengaja kami undang dalam rangka untuk siar ya, itu Kick Tangsel. Ya. Kita nanti mungkin lain judul nanti Pak Uten coba di ini kan, supaya ini kepentingan untuk siar lah kepada Insya Allah, Pak. Tangerang Selatan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih para pemirsa di rumah. Demikianlah bincang-bincang kita, ngobrolan santai yang luar biasa dengan Pak Subhan dan kawan-kawan ini tentang Basnas. Sampai jumpa lagi di Kick Tangsel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.